Halo gengs, welcome back. Makasih yang udah klik video ini. Untuk kalian yang baru gabung, welcome to the stories. Kami cerita, kalian nonton tanpa habis kuota. Sesuatu yang perlu disadari semua orang adalah bahwa kita bisa sampai di titik ini karena beberapa hal yang telah terjadi di masa lalu. Dan saat ini pun akan jadi masa lalu juga. Oleh karena itu, kita tidak boleh melupakan sejarah dan selalu mengambil pelajaran penting agar kita tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Jadi, seri konten kali ini adalah The Stories Menolak Lupa, yang gue namain dengan hashtag TS Menolak Lupa. Beberapa tahun yang lalu, Indonesia digemparkan dengan pembunuhan preman di dalam selnya sendiri, gengs. Bagaimana bisa ada beberapa orang yang terbunuh oleh orang luar, namun berada di dalam lapas penjara? Dajen Kopassus pun akan bicara mengenai kasus yang melibatkan beberapa personil Korps Baret Merah. Tidak ada pelanggaran HAM, yang ada pelanggaran anggota. Tepatnya 7 tahun berlalu, tanggal 23 Maret 2013 silam, terjadi peristiwa yang dikenal sebagai penembakan cebongan, yakni penembakan preman oleh anggota Korps Baret Merah yang membuat masyarakat bertanya-tanya, ada masalah apa sih di balik itu? Peristiwa ini memang berbentuk kriminalitas, tetapi di balik itu semua membuktikan bahwa jiwa korsa Korps Baret Merah sangat tinggi. Kasus penyerangan LP Cebongan bermula dari solidaritas Korsa Serda Ucok dan kawan-kawan atas meninggalnya rekan mereka yang dianiaya oleh para preman. Dan 3 hari setelah penganiayaan tersebut mengakibatkan Serka Heru Santoso meninggal dunia di Yogyakarta pada 19 Maret 2013. Bermula dari ide Serda Ucok mengajar rekannya untuk mencari pelaku penganiaya Heru. Berdasarkan informasi yang didapat Ucok, pelaku penganiaya juga diduga merupakan pembacok Sertus Riono, anggota Kodim Yogyakarta yang juga mantan anggota Kopassus sehari setelah kematian Heru. Informasi itu didapatkan Ucok saat mengikuti pelatihan di Gunung Lawu. Pada hari itu juga, pukul 10 malam WIB, mereka berangkat ke Yogyakarta dengan menggunakan mobil sewaan. Di Yogyakarta, mereka berputar-putar di kawasan Lempuyangan dan Malioboro untuk mencari kelompok preman yang menganiaya rekan mereka. Saat bertanya pada warga, mereka mendapatkan informasi bahwa pelaku penganiaya adalah Marcel dan 3 rekannya. Namun, yang mengetahui keberadaannya hanyalah Diki dan beberapa temannya. Dan menurut informasi yang didapat, Diki CS berada di lapas kelas 2B Cebongan, Sleman. Sesampainya di lapas, untuk berjaga-jaga, Ucok membagikan 3 senjata AK-47, 2 pucuk replika AK-47, dan 1 pistol yang semula disimpan di bagian belakang mobil kepada rekan-rekannya. Sekitar pukul 12 malam WIB di tanggal 23 Maret 2013, beberapa Kopassus masuk ke area lapas. Lalu, sewaktu tiba di depan gerbang, Ucok menggedor pintu dan mengaku aparat dari Polda DIY. Petugas sipir sempat curiga, tetapi karena diancam dengan senjata api, pintu akhirnya dibukakan dan rombongan ini pun masuk ke dalam lokasi blok penjara menggunakan kotak kunci yang diambil paksa dari kepala keamanan lapas Cebongan. Setelah pintu blok A dibuka, Ucok masuk ke dalam blok, sedangkan 2 terdakwa lain berjaga di luar. Melihat ada kelompok bersenjata masuk mencari Diki dan kawan-kawan, 31 tahanan lain memisahkan diri, sementara kelompok Diki berdiri di sisi kanan. Serda Ucok kemudian memberikan rentetan tembakan pada para pelaku pembunuhan hingga tewas di tempat. Sepanjang kasus ini berjalan, tidak sedikit warga Yogyakarta yang memberikan dukungan moral kepada para prajurit. Menurut mereka, para prajurit Kopassus telah memberantas preman yang sangat meresahkan masyarakat. Serda Ucok Tigor Simbolon bersama 8 orang terdakwa lainnya menemui masa pendukung. Mereka menerima kalungan bunga dan teriakan dukungan. Hidup Kopassus! Hidup Kopassus! Hidup Bang Ucok! Teriak massa. Usai menerima untaian kalung bunga, Ucok diminta untuk berorasi. Salah satu peserta aksi kemudian menyerahkan sebuah megafon kepada Ucok. Inilah 4 orasi singkat Serda Ucok pada sidang 22 Agustus 2013 lalu. Ini sangat luar biasa bagi kami. Ini merupakan dukungan yang tidak pernah kami duga yang membuat kami seperti ini, kata Ucok. Lalu, dia berterima kasih kepada masyarakat Yogyakarta yang memberikan dukungan. Terima kasih buat masyarakat yang cinta damai dan keadilan. Terima kasih atas dukungannya, kata Ucok. Ditutup dengan salam komando dan disambut riuh massa. Yang kedua, Serda Ucok Tigor Simbolon menyatakan siap bertanggung jawab atas tindakannya. Saya tidak membayangkan akan ada dukungan seperti sekarang ini. Saya membayangkan apa yang saya lakukan akan mendapatkan hujatan dan hinaan. Tetapi ternyata sebaliknya,
mendapat dukungan masyarakat ini meringankan beban saya, kata Ucok yang langsung disambut tepuk tangan massa. Menurut Ucok, adanya dukungan moral tersebut membuat dirinya merasa lebih ringan menghadapi persidangan. Serda Ucok juga menyatakan rasa penyesalannya dan minta maaf pada keluarga keempat korban atas tindakannya itu. Dia mengatakan, dakwaan auditor tidak sesuai dengan kejadiannya sebenarnya. Menurut Ucok, tindakannya tak bisa disalahkan sepenuhnya, karena masyarakat merasa diuntungkan dengan pembunuhan yang berdampak pada keamanan Yogyakarta yang lebih kondusif. Tugas di daerah konflik itu menjadi kebanggaan, lebih baik pulang nama daripada gagal tugas, kata Ucok yang langsung disambut dengan tepuk tangan pengunjung sidang. Yang ketiga adalah pembelaan pribadinya juga. Serda Ucok di Simbolo menegaskan tidak melakukan tindak pidana melawan perintah atasan. Dia juga membantah tindakannya sebagai pembunuhan berencana, karena tidak perlu menghambur-hamburkan peluru untuk menghabisi Diki CS, dan tidak memakai penutup wajah saat masuk ke dalam lapas, sehingga wajahnya bisa dengan mudah diketahui sipir dan orang lain, kata Serda Ucok. Ucok menambahkan, Serda Sugeng dan Koptu Kodik ikut serta karena mereka berencana hanya untuk memberi pelajaran kepada Diki CS, namun tidak mengetahui bahwa yang dilakukan akan melenceng dari rencana awal. Sugeng sempat merampas senjata AK-47 yang dipakai Ucok untuk menembak dan menariknya keluar dari sel. Sugeng juga tidak tahu jika Ucok membawa peluru tajam. Ucok juga mengatakan penembakan terhadap Diki terlanjur dilakukan. Serda Ucok mengakui dan ikhlas di penjara dan bertanggung jawab berapapun hukuman terhadapnya. Lalu, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan berbagai organisasi. Terima kasih atas semua dukungan teman-teman selama ini, kata Ucok sebelum masuk mobil tahanan. Usai orasi singkat tersebut, Serda Ucok bersama terdakwa lainnya memasuki mobil tahanan menuju tempat penahanan di Denpom Yogyakarta. Mobil tahanan sempat diikuti massa hingga menuju jalan raya. Sekian untuk part ini. Jika kalian penasaran dengan kelanjutannya, bisa lanjut nonton part lainnya ya. Terus, kalau kalian suka dengan videonya, tinggalkan like, komentar juga di bawah jika ada saran dan kritik. Lalu, jangan lupa subscribe agar gue tambah semangat buat video, dan akan ada video setiap minggunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!